Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kita kesehatan dan pinjaman umur untuk kita semua manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka memperbanyak bekal kita sebelum kita menemui Allah Jalla Jalaluh. Dan mudah-mudahan waktu yang kita luangkan pada hari ini untuk mempelajari orang-orang soleh yang pernah Allah hadirkan di atas dunia ini, untuk kemudian kita teladani menjadi bagian dari pundi-pundi amal tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada pembahasan sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu, kita sudah membahas bagaimana sikap-sikap kepahlawanan Umar tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yang pertama adalah mauqifuhu indama aslam, ya, sikap Umar bin Khattab tatkala masuk ke dalam Islam. Berbeda dengan kebanyakannya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cenderung untuk menyembunyikan keislamannya, tetapi Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ini sengaja mengumumkan keislamannya kepada orang-orang Mekah. Bahkan ia datang menemui Abu Jahal secara khusus dan menyampaikan bahwa ia sudah masuk Islam. Umar juga mencari orang yang biasa menyampaikan berita, menyebarkan berita di kota Mekah. Maka tatkala ketemu orangnya, Umar pun menyampaikan bahwa ia masuk Islam. Saat diumumkan oleh orang-orang bahwa Umar ini sudah masuk Islam, maka ia pun dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dengan ketegasannya, dengan kemantapan hatinya akan pilihannya untuk beriman, ia pun tetap bertahan dengan akidahnya. Kemudian kita juga sudah membahas pekan lalu, ya, mauqifuhu fi ghazwati al-Badr al-Kubra. Ya, ghazwatu Badr al-Kubra kita sudah bahas bagaimana sikap Umar bin Khattab tatkala tawanan-tawanan ini sudah dikumpulkan. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta pandangan kepada dua orang sahabat terbaiknya ini. Yang pertama kepada Abu Bakar, bagaimana sikap yang terbaik untuk menyikapi tawanan ini. Ya, kita bahas kemarin bahwa Abu Bakar mengusulkan agar tawanan ini ditukar dengan fidyah, dengan tanggungan atau pembayaran, sehingga bisa menguatkan posisi kaum muslimin yang saat itu tentu butuh kekuatan finansial. Akan tetapi Umar bin Khattab berpandangan lain. Umar bin Khattab melihat bahwa mereka-mereka ini adalah pemimpin-pemimpin kekufuran. Ya, mereka yang tertawan ini adalah musuh-musuh agama. Ya, menurut Umar Ibnul Khattab sebaiknya mereka dihukum, tidak bisa dibayar, ya, tidak bisa ditebus. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lebih condong terhadap pilihan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi turun ayat, ya, yang kemudian membenarkan pilihan Umar Ibnul Khattab. Dan kita sudah membahas dalam banyak momentum Umar Ibnul Khattab ini turun ayat untuk membenarkan pilihan-pilihannya. Karena kata Rasulullah, memang Umar ini seorang yang mulham, seorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sekiranya ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merupakan penutup para nabi dan rasul, maka sahabat ini menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelebihan-kelebihannya. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana sikap kepahlawanan Umar bin Khattab pada peristiwa Uhud. Tatkala Abu Sufyan mempertanyakan apakah Muhammad masih hidup, kemudian tidak ada suara, Abu Sufyan kembali bertanya apakah Abu Bakar ibnu Abi Quhafa masih hidup, kemudian tidak ada suara, dan orang yang ketiga dicari oleh Abu Sufyan adalah apakah Ibnu Khattab masih hidup. Kemudian Abu Sufyan tidak mendapatkan balasan dan ia mengira ketiga orang utama ini, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar sudah wafat, sudah meninggal. Maka saat itu Abu Sufyan dengan sombongnya yang saat itu belum masuk Islam mengatakan laqad qutila haula, sungguh mereka semua sudah terbunuh. Saat itu Umar tidak bisa menahan dirinya karena girahnya. Ia kemudian mengatakan kadzabta ya aduwallah, engkau tidak benar wahai musuh Allah. Laqad abqallahu alaika yuhzika, sesungguhnya kami semua masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup untuk kemudian menghinakanmu. Jadi ini menunjukkan keutamaan Umar, bahwa saat itu orang Quraisy mencari 3 orang dari kalangan kaum muslimin yang paling dicari oleh mereka. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah Abu Bakar, dan yang ketiga adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita terakhir kemarin membahas tentang bagaimana sikap Umar terhadap Ra'sul Munafikin atau Zaim al-Munafikin. Bagaimana sikap Umar terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana ketegasan Umar atas masukan-masukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada siang hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu mauqifuhu ma'a Hatibi ibni Abi Balta'ah indama arsala kitaban ila Quraisyin yukhbiruhum bi ghazwin nabi lahum. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sikap Umar ibn Khattab ma'a Hatib bin Abi Balta'ah. Sikap Umar terhadap seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hatib, ketika ia mengirimkan surat kepada orang-orang Quraisy mengabarkan tentang rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka. Ini diantara peristiwa yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang-orang Quraisy melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri pada peristiwa Sulh Hudaybiyah. Mereka membantai kaum muslimin dari kalangan Bani Khuza'ah, yang kemudian dengan sendirinya membatalkan perjanjian mereka, yang mana di dalam perjanjian itu kaum muslimin dan orang-orang Quraisy harus gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tetapi ternyata mereka melanggar janjinya dan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Saat itu jamaah sekalian, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan, karena kesalahan atau kezoliman yang dilakukan oleh orang Quraisy, Hatib bin Abi Balta'ah ini menangkap bahwa Rasulullah ini sepertinya akan menyerang kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Maka ia berkirim surat mengabarkan kepada orang Quraisy bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersiapkan atau akan menyerang kota Mekah. Saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Jibril kemudian mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan apa yang dilakukan oleh Hatib ini. Ini dalam tinjauan kenegaraan, ini tentu saja sesuatu yang berat sekali, yaitu membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali dan sahabat yang lainnya untuk mengejar wanita yang membawa surat ini, karena saat itu Hatib menitipkan surat ini kepada seorang wanita. Disebutkan
oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama dengan Zubair dan Miqdad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, intaliku hatta ta'tu raudata khakhin. Pergilah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di suatu taman, di suatu raudhah yang bernama Khakh. Di sana nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudatu khakhin ini tempat antara Mekah dan Madinah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada 3 orang sahabatnya ini, Ali, Zubair dan Miqdad, untuk mengejar 3 wanita ini sampai di suatu taman yang bernama Khakhin ini, tempat antara Madinah dan Mekah. Fa inna biha dha'inatan. Di sana ada seorang wanita yang membawa surat, ya, ma'aha kitabun min Hatib. Ya, wanita ini membawa surat dari Hatib. Ya, fa'tuni bihi, ambil surat itu dan bawakan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana pesan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergilah ia bersama dengan Zubair dan Miqdad mengejar wanita ini. Fantalaqna, ya, tata'ada, ya, kemudian ketiga orang ini, ya, mengejar 3 wanita itu, dan betul saat sampai di raudata khakhin, fa idza nahnu, ya, bidza'inati fakulna, dan di sana betul ia menemukan wanita ini, maka kami mengatakan kepada wanita yang membawa surat ini, ya, apa kata Ali bin Abi Thalib kepada wanita ini, akhrijil kitab, keluarkan surat yang engkau bawa itu. Ya, surat yang ditulis oleh Hatib untuk mengabarkan kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekah. Wanita ini, ya, hendak mengaku. Ia mengatakan, mama imin kitab, tidak ada sama sekali surat yang saya bawa. Ya, kata wanita ini. Fakulna, kemudian kami, kata Ali, mengatakan, la tukhrijinnal kitab au lanulqiyanna thiyab. Engkau mengeluarkan surat itu, menyerahkan kepada kami, kata Ali, atau kami gerebek langsung. Ya, akhirnya wanita ini kemudian mengeluarkan surat itu, fa'akhrajathu min iqasiha. Ia kemudian mengeluarkan surat itu, dan kemudian Ali radhiyallahu taala anhu bersama dengan Zubair dan Miqdad membawakan surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha fihi min Hatibi ibni Abi Balta'ah. Ternyata sesampainya Ali dan Zubair beserta Miqdad, ternyata Hatib ini sudah sementara diadili oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul isi surat itu menyebutkan tentang bagaimana rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kota Mekah. Ini tentu sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, ini tentu merupakan, ya, pengkhianatan, ya, ini kesalahan yang sangat besar. Tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar melihat peristiwa ini, memotret peristiwa ini dari sudut pandang yang berbeda, kalau bisa kita katakan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza ya Hatib. Ini surat apa wahai Hatib? Iya. Kemudian Hatib ini menyampaikan kepada Rasulullah. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ta'jal alayya. Ya, jangan engkau tergesa-gesa untuk menghukumku. Ma fa'altuhu kufran ba'dal Islam. Saya tidak melakukan itu karena saya sudah kafir setelah saya Islam. Wala riddatan anid-dini ba'da idh hadanillahu ilaih. Dan saya juga tidak melakukan itu karena sudah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberiku hidayah, memberiku petunjuk. Walakinni kuntu imra'an mulsakan fi Quraisy.
Akan tetapi ya Rasulullah, dahulu saya adalah orang yang dekat hidupnya dengan orang-orang Quraisy. Walam akum min anfusihim, padahal saya sendiri bukan dari kalangan mereka. Ya, ini pembelaan Hatib, bahwa kata Hatib, saya melakukan itu bukan karena saya sudah murtad ya Rasulullah, bukan juga karena saya sudah kafir, akan tetapi dahulu saya ini tinggal hidup dekat dengan orang Quraisy meskipun saya bukan bagian dari mereka. Wa ma min ahadim min ashabika illa lahu ahlun fi Quraisyin yahmuna ma lahu wa ahlah. Dan wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun sahabatmu dari Mekah itu, dari muhajirin itu, kecuali mereka memiliki keluarga yang bisa melindungi harta dan keluarganya yang lain. Ya, beda dengan Hatib ini. Hatib ini keluarganya ini sebatang kara di Mekah. Ya, beda dengan keluarga-keluarga sahabat yang lainnya dan harta-harta sahabat yang lainnya yang ditinggal di Mekah. Mereka masih memiliki keluarga yang bisa melindunginya. Utsman bin Affan masih memiliki banyak keluarga di Mekah. Ya, sahabat-sahabat yang lain masih memiliki keluarga yang bisa melindungi harta dan keluarga mereka yang lain. Sementara kata Hatib, saya ini tidak memiliki siapa-siapa ya Rasulullah yang bisa melindungi keluargaku. Fa'aradtu in fatani dzalika minan nasabi an attakhidha bihadzal kitab indahum yadan yahmuna biha ahli wa mali. Dan saya berharap, wahai Rasulullah, dengan surat yang saya kirim ini merupakan bentuk bagaimana orang Quraisy supaya bisa melindungi keluarga saya, melindungi harta saya sebagai bentuk balas budi mereka nanti kepada saya. Ya, ini pembelaan sahabat Hatib bin Abi Balta di depan Rasulullah, bahwa ia melakukan itu karena kondisi keluarganya yang terancam di sana. Hidup sebatang kara, tidak ada yang melindungi, hartanya juga tidak ada yang menjaga. Maka kata Hatib ini, ya saya berasumsi dengan surat yang saya kirim ini, ya bisa memberikan feedback, yaitu pembelaan orang Quraisy nanti, penjagaan orang Quraisy terhadap harta dan keluarga saya yang ada di Mekah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar persaksian ini dan mengatakan, innahu qad sadaqakum. Ya, sesungguhnya Hatib ini telah berkata apa adanya. Ia berkata benar di hadapan kalian. Qala Umar, kemudian Umar setelah melihat dan mendengar Hatib ini memberikan persaksian yang demikian, mengakui perbuatannya, Umar sebagaimana kata Rasulullah, ya, sahabatku yang paling penyayang ke sesama umatku itu adalah siapa? Abu Bakar. Dan sahabatku yang paling tegas dalam urusan Allah, urusan agama adalah Umar. Maka seperti kata Rasulullah, Umar ini sangat tegas sekali dan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafik. Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya orang munafik ini. Ya, karena secara aturan peperangan, ya kenegaraan, apalagi kondisi negara yang belum stabil, ya membocorkan rahasia negara ini tentu pelanggaran berat. Ya, membocorkan rahasia kaum muslimin, strategi kaum muslimin kepada musuhnya, ini perbuatan yang sangat serius, kesalahan yang sangat besar. Ya, akan tetapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perspektif yang berbeda dengan pandangan Umar. Umar dengan pandangan girah keislaman dan ketegasannya, sebagaimana kata Rasulullah, bahwa sahabatku yang paling tegas pada hal-hal yang merupakan urusan agama, pada urusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Umar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang dari pandangan yang lain dan mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ya, walaisa qad syahida badran, bukankah sahabat ini, yaitu Hatib ini, adalah orang yang ikut dalam peristiwa perang Badar. Wa ma yudrika la'allallah ittala 'ala man syahida badran. Ya, bukankah engkau tahu sendiri bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang ikut pada peristiwa Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, tatkala dikatakan kepada orang-orang atau veteran dari perang Badar ini, i'malu ma syi'tum, lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Faqad ghafartu lakum, kata Allah, sungguh saya sudah mengampuni kalian. Ya, kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan
Hatib ini. Betul ia bersalah, tetapi ada jasa-jasanya terhadap agama yang tidak bisa kemudian langsung dikali nol. Di antara jasa utama adalah Hatib, sahabat yang mulia ini, merupakan veteran perang Badar. Yang mana orang yang ikut perang Badar, Allah sudah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan, faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya aku sudah mengampuni kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini juga menegaskan, ya tidak ada dari peserta Badar itu yang orang munafik. Ya betul, karena berangkat dari aktivinya, berangkat dari perasaannya, ingin melindungi keluarganya, ingin melindungi harta bendanya, meskipun langkahnya ini salah, Hatib ini salah, akan tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutupi, ya tidak menghilangkan jasa dari sahabat ini, terutama dalam peristiwa Badar. Kemudian juga Hatib ini adalah sahabat yang pernah mendapatkan tugas khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada pimpinan Mesir, Raja Mesir, untuk diajak masuk Islam seorang pemimpin yang bernama Muqawqis. Ya, saat itu yang mengantarkan surat dari Madinah ke Mesir ini tentu bukan jarak yang dekat, bukan tugas yang ringan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sahabat yang mulia ini, Hatib. Ya, ini tentu saja tidak dihilangkan jasa-jasanya, tetap dihargai. Ia mengajak kepada Muqawqis ini untuk kemudian masuk Islam, ya karena Muqawqis ini dari kalangan ahli kitab. Ia mengetahui bahwa akan ada nabi, tetapi ternyata ya nabi itu tidak ia sangka datang dari orang Arab, datang dari Bani Ismail. Akan tetapi saat itu Muqawqis tidak menerima dakwah, akan tetapi memuliakan surat Rasulullah, beda dengan orang-orang Persia yang merobek-robek surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Muqawqis ini tetap memberikan penghormatan pada surat Rasul dan bahkan mengirimkan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 budak perempuan, yaitu Maria dan Sirin, serta hewan yaitu keledai dan hadiah yang lain yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengantarkan surat saat itu adalah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini. Ya, saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ternyata turun ayat yang menegur ya atas sikap Hatib ini yang melakukan kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Janganlah engkau menjadikan musuh-musuhku itu sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian, kekasih-kekasih kalian, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang engkau berikan rasa sayang kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum, sungguh mereka telah kafir. Jadi turun surat Al-Mumtahanah ayat 1 ini untuk kemudian menegur sahabat Hatib ini akan apa yang telah dilakukannya dengan membocorkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ingin garis bawahi di sini pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal adalah bagaimana sikap seorang Umar bin Khattab dengan ketegasannya, dengan girahnya, kecemburuannya terhadap agama ini. Ya, bagaimana betul-betul ia memiliki pandangan bahwa agama ini sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang sangat sakral sekali, sehingga melahirkan kecemburuan yang luar biasa terhadap urusan agama ini, sehingga pelanggaran pada urusan agama ini akan sangat atau ditegasi oleh Umar bin Khattab dengan sikap yang sangat tegas sekali. Ya, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sikap Umar yang lainnya adalah mauqifuhu radhiyallahu anhu fi sulhi al-Hudaybiyah. Ya, sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saat tahun ke-6 Hijriah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ya, bermimpi beliau berpakaian ihram,
kemudian tawaf di Ka'bah, dan kemudian ya menggunduli kepala-kepala mereka. Ya, ini merupakan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa mereka akan berumrah. Ya, setelah 6 tahun lebih mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kampung halamannya. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya, sebentar lagi mereka akan melihat Ka'bah. Maka disampaikanlah kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hingga semua sahabat senang. Ya, lebih dari 1.000 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Madinah untuk berangkat umroh ke kota Mekah. Ya, dalam keadaan tentu tidak untuk berperang, tidak membawa baju perang, tidak membawa pedang untuk berperang dan tameng, akan tetapi persiapan orang sebagaimana ingin beribadah. Ya, berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 1.000 lebih dengan sahabatnya ini. Ya, saat akan sampai di kota Mekah, ternyata datang utusan-utusan lobi dari orang Quraisy. Ya, menahan mereka untuk jangan masuk ke dalam kota. Ya, datang beberapa utusan, tapi ternyata deadlock, tidak ada kesepakatan. Ya, tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Ya, tidak ada kemudian rumusan, ya, kesepakatan yang dihasilkan dari utusan ini. Sampai kemudian orang Quraisy mengirim seorang yang bernama Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini adalah juru lobi orang-orang Quraisy. Ia sudah datang ternyata dengan draft perjanjian yang sudah ia buat. Ya, lalu datanglah Suhail ini dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan mengatakan, urusan kalian akan mudah karena yang datang ini adalah Suhail. Dan ini juga merupakan petunjuk bagi kita untuk memberi nama yang baik. Ini sebagai bentuk optimisme dan harapan kita terhadap orang yang kita beri nama dengan baik. Ya, seperti Suhail ini adalah nama yang baik. Ya, Sahal artinya sesuatu yang mudah. Ya, ketika Suhail ini datang, maka Rasulullah mengatakan urusanmu akan mudah karena yang datang ini adalah orang yang bernama kemudahan. Ya. Saat itu Suhail ini sudah datang dengan draft-draft perjanjian, poin-poin perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin. Namun sebelumnya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saat ditulis atau disalin dari perjanjian ini, ya, Ali yang sebagai juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suhail ini kemudian mengatakan hapus itu. Ya, kami tidak mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Tulis saja ya Bismika Allahumma. Ya, bukan dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Suhail, ya kami tidak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tulis saja Bismika Allahumma. Diperintah, disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuruti kata Suhail. Kemudian ditulis lagi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Abdullahi wa Rasulih. Ya, Muhammad hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Suhail mengatakan kami tidak pernah menganggap Muhammad ini sebagai utusan Allah. Maka ganti ya, diktum itu dengan mengatakan Muhammad bin Abdillah. Ya, bukan Muhammad Abdullahi wa Rasulih. Muhammad hamba Allah dan utusannya diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Ya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh Ali untuk kemudian mengganti ya Muhammad Abdullahi wa Rasulih itu dengan Muhammad bin Abdillah. Ya. Mulailah saat itu kemudian Umar karena girah keislamannya, karena kepekaannya, karena ketegasannya dalam urusan agama, merasa tidak nyaman dengan sikap Suhail ini. Ini seakan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan Rasulnya. Ya, bagaimana mungkin Bismillahirrahmanirrahim kemudian minta dihapus dan diganti dengan Bismika Allahumma? Bagaimana mungkin Muhammad Abdullahi wa Rasulih kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdillah? Ya. Kemudian tatkala dibacakan poin-poin dari perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin. Di antara bunyi perjanjian itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang pertama adalah mereka tidak boleh umrah
saat itu atau tahun itu, mereka harus balik ke Madinah, ke Madinah nanti umroh tahun depan. Ini kan kerugian secara sepintas, ini sangat merugikan kaum muslimin. Mereka yang sudah rindu hingga terkumpul 1000 lebih, dalam satu riwayat disebutkan 1400 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sudah siap untuk beribadah, bersiap untuk berumroh, tetapi ternyata harus pulang. Jarak yang demikian panjang, 500 km atau hampir 600 km, jarak yang ditempuh dari Madinah ke Mekah dengan kendaraan, dengan tunggangan yang seadanya, sudah di gerbang kota, tetapi mereka harus balik ke kota Madinah. Ini kan kerugian. Ini bentuk penghinaan kepada kaum muslimin kalau kita lihat secara sepintas. Dan ini yang ditangkap oleh Umar. Ini kok kenapa Rasulullah menyetujui perjanjian ini? Ini penghinaan kepada kita. Kita sudah capek-capek dari Madinah ke Mekah, tapi ternyata tidak boleh masuk umroh. Harus balik ke kota Madinah dan nanti umroh tahun depan. Kemudian di antara isi perjanjian yang lainnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Yang ketiga, poin dari perjanjian itu, orang muslim bisa bersekutu dengan siapa saja yang ia maui, yang ia sukai, dan orang Quraisy juga bisa tetap membangun hubungan dengan sekutu yang ia kehendaki. Yang keempat, orang Islam yang ingin bergabung ke Madinah, yang masuk Islam setelah perjanjian ini tidak boleh bergabung ke Madinah, sedangkan orang Madinah yang murtad itu bisa bergabung ke Mekah. Ini juga kelihatannya merugikan kaum muslimin. Orang Islam tidak boleh gabung ke Madinah, sementara orang Madinah yang sudah murtad boleh bergabung ke Mekah. Saat itu Umar bin Khattab melihat ini betul-betul penghinaan kepada kaum muslimin. Dari penulisan tadi meminta menghapuskan Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian mengganti nama Rasulullah Muhammad Abdullahi wa Rasuli, kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdullah, kemudian isi perjanjian di antara yang merugikan kaum muslimin, tidak boleh umroh tahun itu, tetapi harus balik langsung ke Madinah nanti umrohnya tahun depan. Mereka sudah capek-capek, sudah mempersiapkan segalanya. Dan di antara yang lain adalah mempersilahkan orang muslim untuk murtad dan bergabung di Mekah, sementara orang Islam yang masuk Islam tidak boleh bergabung ke Madinah. Maka Umar bin Khattab langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena girahnya, karena ketegasannya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna alal haq?" Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Wahum alal batil, dan mereka semua di atas kebatilan. Kata Rasulullah, bala, betul. Kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Qala alaysa qatalna fil jannah wa qatlahum finnar. Alasna qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah kalau kita berperang, yang meninggal di antara kita akan masuk surga, sementara yang meninggal di kalangan mereka akan masuk neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, bala, betul. Orang yang gugur di antara kita kalau berperang masuk ke surga, dan yang gugur di antara mereka masuk ke neraka. Maksudnya Umar, kenapa tidak berperang saja? Kenapa kita harus tunduk pada mereka ini? Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kalaupun kita berperang, kita gugur, kita kembali ke surga, kita masuk ke surga, sementara mereka menjadi penghuni neraka. Karena girahnya, sebagaimana kata Rasulullah, bahwa sahabatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas untuk urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, falima nu'ti ad-daniyata fi dinina wa narji'u wa lam yahkumillahu bainana wa bainahum. Lalu kenapa wahai Rasulullah, kata Umar, kita harus terhina, kita harus menghinakan agama kita seperti ini dengan apa-apa yang dilakukan oleh Suhail tadi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar,
Ya, beliau mengatakan, ya ibnal Khattab, ya, inni Rasulullahi walan yudayyi'ani Allahu abadan. Wahai Umar ibnul Khattab, kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakanku selama-lamanya. Ya, jawaban Rasulullah SAW singkat, ya, untuk menjawab pertanyaan Umar. Kenapa kita harus menyetujui perjanjian yang nampaknya menghinakan ini? Kata Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ya. Dan betul, ya, karena kalau kita melihat perjanjian dari Hudaybiyah ini secara bu'dun nazar, secara visi jauh ke depan, ini sebenarnya menguntungkan kaum muslimin. Yang pertama, perjanjian tadi, ya, yang harus batal umroh nanti tahun depan, ya, kalau sepintas sepertinya merugikan, tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ya, ini merupakan keuntungan. Ini sudah ada kepastian bahwa tahun depan mereka akan umroh dengan aman tanpa gangguan orang Quraisy. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini masalah gencatan senjata selama 10 tahun. Ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk mendakwahi bangsa-bangsa yang lain. Selama ini kan mereka disibukkan dengan orang Quraisy. Ya, sehingga mereka tidak bisa leluasa berdakwah. Dengan gencatan senjata ini selama 10 tahun, otomatis ini memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin untuk berdakwah kepada bangsa-bangsa yang lain, orang-orang Arab yang lain, suku-suku Arab yang lain, tanpa disibukkan lagi dengan perkara orang-orang Quraisy yang selama ini mengganggu terus kaum muslimin. Ya. Kemudian selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, kebebasan kaum muslimin untuk kemudian memilih sekutu dan bersekutu dengan siapa yang kaum muslimin sukai, maka dengan duduknya mereka dalam perundingan ini, disepakatinya perundingan ini secara tidak langsung mengakui eksistensi dan keberadaan kaum muslimin di tengah-tengah bangsa Arab saat itu. Kalau dahulu kaum muslimin ini selalu diperangi, ya, karena dipandang kecil dan belum berarti, ternyata sudah ada opsi lain, yaitu melakukan perundingan. Ini secara langsung sudah mengakui keberadaan dan eksistensi kaum muslimin. Sehingga segala sesuatunya tidak diselesaikan lagi dengan berperang, akan tetapi mulai diperhitungkan kaum muslimin. Adapun diktum yang mengatakan orang Islam yang masuk ke Mekah, yang masuk Islam tidak boleh bergabung di Madinah, dan orang Madinah yang murtad boleh bergabung ke Mekah, ya, ini bisa dilihat dari perspektif yang lain, bahwa orang Islam yang kemudian masuk Islam dan tidak bergabung ke Madinah ini bagian dari latihan kesabaran bagi mereka. Sementara orang Madinah, kalaupun betul ada yang murtad dan gabung ke Mekah, yang tidak apa-apa, kan mereka juga toh sudah kafir, sudah meninggalkan agama ini. Sehingga ini yang terluput oleh pandangan Umar ibnul Khattab, tetapi ia melihat sepintas ini merugikan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW atas petunjuk dari Allah tentu saja melihat dari perspektif yang berbeda. Ya. Kemudian saat itu Umar belum puas dengan jawaban Rasulullah, dan ia kembali mentakkid kepada Abu Bakar. Ya. Ia berkata kepada Abu Bakar, alasna alal haq wahum alal batil. Wahai Abu Bakar, bukankah kita ini berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ya, persis jawaban Rasulullah SAW, bala, betul. Mereka di atas kebatilan dan kita berada di atas kebenaran. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah, ya, yang terbunuh kalau kita berperang masuk ke surga, sementara mereka yang terbunuh itu masuk ke dalam neraka? Kata Abu Bakar, bala, betul. Ya, mereka menjadi penghuni neraka kalau mereka terbunuh dalam peperangan, dan kita menjadi penghuni surga. Kemudian kata Umar, falima nu'ti ad-daniyata fi dinina. Kalau begitu wahai Abu Bakar, kenapa kita harus menyerahkan kehinaan ini kepada agama kita, sementara kita di atas kebenaran? Ternyata jawaban Abu Bakar persis dengan jawaban Rasulullah, ya ibnal Khattab innahu Rasulullah, yaitu Muhammad itu merupakan utusan Allah. Walan yudayyi'ahullah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan Rasulnya. Dan saat itu juga
ikhwas sekalian, turunlah Al-Quran surah Al-Fath. Ya, fa'arsala ila Umar, ya, fa'akra'ahu, kemudian dikirimkan kepada Umar surah Al-Fath ini. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, awa fathun huwa, wahai Rasul, apa yang kita lakukan ini adalah penaklukan dan kemenangan? Kata Rasulullah, na'am, betul. Ya, saat itulah kemudian fatabat nafsuhu wa raja. Saat itu kemudian ya Umar ini menjadi lapang dada dan senang, kemudian raja, ia kemudian kembali jadi slow, ya, mungkin bahasa kita seperti itu, menjadi down, ya, down amarahnya karena girahnya tadi. Ya, ternyata di balik ini justru ini merupakan kemenangan dengan turunnya surah Al-Fath ini. Karena inilah merupakan cikal bakal terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Ya, yang nampaknya merugikan, akan tetapi ternyata justru kemenangan yang terbukti nanti, ya, dengan perjanjian Hudaybiyah ini justru menjadi cikal bakal terjadinya Fathu Makkah. Kaum muslimin ternyata bukan hanya umroh, bukan hanya mampu beribadah saja di Masjidil Haram dan di Ka'bah, akan tetapi justru kemudian menguasai Masjidil Haram dan Ka'bah. Dan ini jamaah sekalian luar biasa pelajarannya. Yang pertama, bagaimana girah seorang Umar tentang urusan agama ini, ya, bagaimana semangat beliau sebagaimana kata Rasulullah tentang sahabatnya ini. Yang kedua, perlunya kita tunduk pada syariat ini. Ya, apa-apa yang kita pandang dengan subjektivitas kita, dengan akal kita yang terbatas, kalau kita lakukan ini kok kita beruntung ya. Tapi agama ternyata melarang, maka kita harus tunduk terhadap aturan agama. Ya, karena al-aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu selalunya bersama dengan ketakwaan. Selalunya bersama dengan orang-orang yang tunduk pada syariat ini. Begitu juga sebaliknya, apa-apa yang kita pandang ini kok merugikan kita, akan tetapi karena syariat memang sudah datang dengan yang demikian, maka mari kita tundukkan hati kita tundukkan hawa nafsu kita. Kejayaan itu akan selalu bersama dengan orang yang tunduk dengan syariat. Seperti misalnya permasalahan riba. Ya, riba ini kalau mungkin subjektivitas orang mengatakan ini kan untung. Ya, akan tetapi agama melarangnya, tentu ada mudaratnya. Maka kita tundukkan hati kita sebagaimana dalam peristiwa Hudaybiyah ini. Ini secara sepintas merugikan, akan tetapi karena ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat turunnya surah Al-Fath ini, makanya Umar langsung kemudian tunduk. Setelah mengetahui ternyata ini adalah petunjuk Allah, ini adalah wahyu dari Allah, maka Umar kemudian tobat nafsuhu. Ya, tobat nafsuhu wa raja. Ia langsung kemudian tunduk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang dengan perintah kecuali ada kemaslahatan untuk hamba, dan tidaklah Allah menurunkan larangan kecuali hal itu memang mudarat bagi hamba-hambanya. Dan ini kita pelajari pada Umar, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita menundukkan diri kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya. Karena kejayaan itu sekali lagi selalu bersama dengan konsistensi kita terhadap aturan Allah Jalla Jalaluh. Yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana sikap yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab pada peristiwa Ghazwati Tabuk. Ya, fi Ghazwati Tabuk. Sikap yang ditunjukkan oleh Umar pada peperangan Tabuk. Ya, perang Tabuk ini sebagaimana yang kita jelaskan juga pada pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, perang Tabuk ini terjadi atau perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi di saat kaum muslimin tertimpa krisis finansial, krisis pangan. Saat itu terjadi di puncak-puncak musim panas, di saat pangan kaum muslimin itu sudah menipis karena baru akan memanen kurma lagi. Tiba-tiba ada panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang di medan jihad fi sabilillah. Maka mereka harus mengumpulkan harta-harta yang sisa sedikit ini, sekaligus meninggalkan kebun-kebun kurma mereka. Akan tetapi karena ini merupakan panggilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada kesadaran kolektif
oleh semua sahabat. Mereka memberikan harta-harta terbaik mereka. Mereka memberikan infak-infak terbaik mereka untuk perjuangan agama ini. Akan tetapi karena jumlah pasukan yang sangat besar, sementara kondisi finansial yang sangat sedikit, sehingga membuat kaum muslimin harus menyesuaikan diri. Ya, di antaranya dalam permasalahan makanan dan minuman. Ya, kondisi pangan yang sedikit, sementara pasukan yang banyak ini harus menyesuaikan. Ya, disebutkan di dalam Sahih Muslim, yaitu sampai kaum muslimin kalau butuh makan hanya kemudian mencelupkan kurma saja, kemudian meminum airnya. Ya, dan di masa waktu kita menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, yang saat itu kaum muslimin seperti akan meninggal karena hausnya, ya, lalu kemudian Abu Bakar minta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka sehingga turun hujan. Ya, begitu juga yang terjadi pada Umar ibnul Khattab. Saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, lamma kana ghazwatu Tabuk asaban nasa maja'atun. Saat peristiwa Tabuk ini, kaum muslimin dalam perjalanan ini mereka menderita kelaparan. Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, kondisi finansial yang sedikit dan jumlah pasukan yang sangat besar sekali. Ya. Qalu ya Rasulullah, mereka kemudian berkata kepada Rasulullah dengan kondisi yang mereka hadapi, kondisi kelaparan yang mereka hadapi. Lau adzinta lana fanaharna nawadihana. Ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan kepada kami, maka kami akan menyembelih unta-unta kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, if'alu, lakukanlah. Kalau kalian mau menyembelih unta kalian, ya sembelihlah. Karena kelaparan yang kaum muslimin hadapi saat itu. Faja'a Umar ibn Khattab. Ya. Umar ibn Khattab kemudian datang dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la taf'al. Wahai Rasulullah, jangan disembelih, jangan izinkan mereka untuk menyembelih unta mereka. Innahum in fa'alu nafida adh-dhahru. Ya Rasulullah, kalau mereka sampai menyembelih untanya nanti, maka mereka nanti mau mengendarai apa? Karena Tabuk ini jaraknya sangat jauh sekali dari Madinah. Kalau mereka berjalan kaki tentu semakin berat di saat puncak musim panas. Nah, dan jangan dibayangkan musim panas di Arab itu sama dengan musim panas kita. Kalau di kita kan relatif lebih manusiawi. Ada tempat berteduh. Ya, di mana-mana di sepanjang jalan ada pohon. Mereka ini kan padang pasir. Kata Umar, kalau mereka diizinkan untuk menyembelih untanya, wahai Rasulullah, maka mereka mau naik apa nanti? Barang-barang ini diangkut pakai apa kalau unta ini kemudian kita sembeli untuk makanan? Apa solusi yang ditawarkan oleh Umar kepada Rasulullah? Ya, ini juga pentingnya kita belajar kepada Umar, bukan sekedar protes saja, tetapi bagaimana juga kita memberikan solusi. Ya, ada solusi yang diberikan oleh Umar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Umar, uda'uhum bifadlillahi. Ya Rasulullah, ya doakan mereka. Ya, doakan mereka. Uda'ullaha lahum bil barakah. Doakan kepada mereka, doakan kepada Allah untuk mereka agar Allah memberikan keberkahan kepada makanan mereka sehingga mereka tidak perlu lagi kelaparan yang terlalu berat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima usul dari Umar ini untuk mendoakan sahabat-sahabatnya sehingga makanan yang sedikit itu bisa kemudian menghilangkan lapar mereka. Ya, ini di antara keutamaan Umar ibn Khattab, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana kemampuan beliau membaca strategi dan keadaan, yang melihat bahwa kalau unta ini diizinkan dipotong, ya mereka ini tidak akan naik apa lagi, mereka mau naik apa lagi? Ya, barang-barang ini diangkut, perlengkapan perang ini mau diangkut pakai apa? Maka ada satu solusi dari Umar, yaitu bersama kita seorang nabi, dan seorang nabi itu pasti doanya terkabul. Maka ia minta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah untuk keberkahan terhadap makanan kaum muslimin. Dan ternyata inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Allah pun mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat usulan sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab. Dari sini, pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, kita mengambil pelajaran dari sahabat yang mulia bagaimana kita belajar tentang girah.
Kita belajar tentang kecemburuan sekaligus ketegasan pada Umar bin Khattab untuk perkara agama kita. Kita berada di masa yang betul-betul agama ini kadang dipermainkan oleh orang-orang. Kita tidak bisa bayangkan ya kalau Umar ibn Khattab hidup di masa kita, melihat bagaimana kondisi penghinaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah kepada kaum muslimin. Nabi kita dihina, ya, dibuat kartun dan diberikan penghinaan yang tidak pantas. Ya, kemudian simbol-simbol agama kita, Al-Quran kita kadang dihina. Ya, simbol-simbol sunnah Rasulullah SAW dilecehkan. Maka mari kita belajar kepada Ibnul Khattab bagaimana menjaga sakralitas, menjaga kesucian agama kita, bahwa ini merupakan kehormatan kita. Ini merupakan sesuatu yang merupakan garis merah bagi kita yang sama sekali tidak boleh dilanggar, jamaah sekalian. Apalagi bentuk istihza, penghinaan-penghinaan terhadap agama kita yang mulia ini. Kita belajar girah, kita belajar ketegasan pada Ibnul Khattab ini, jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Saya kira ini yang sempat kita bahas pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan bagaimana sikap-sikap kepahlawanan Umar bin Khattab yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang untuk supaya kita bisa terus beristifadah, mengambil manfaat dari sejarah keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja harapan kita semoga Allah mengumpulkan kita di surganya nanti bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator.